Halo semua, di kesempatan kali ini kami akan membahas tentang bab 4, yaitu mengenai vektor. Selanjutnya, sudah ada soal yang pertama. Gunakan determinan untuk menentukan persamaan garis yang melalui A, yaitu 8,7, dan P-nya 3,3. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini, kalian bisa memakai beberapa metode. Contohnya ada kofaktor, sarus, dan lain-lain. Untuk kasus ini, kami memakai metode sarus. Untuk metode sarus sendiri, kalian bisa lihat pada layar. Yang pertama kalian lakukan adalah kalian membuat ini IJK dan IJ-nya kalian buat secara berurutan seperti ini pada layar. Nah, setelah itu pada titik A yaitu 8-nya itu sebagai I, 7-nya sebagai J, dan nilai K-nya tidak ada. Untuk P-nya, untuk 3 yang pertama itu sebagai I dan 3 yang kedua itu sebagai J. Setelah itu kalian tinggal masukkan secara berurutan. Nah, setelah itu kalian tarik garis secara diagonal dari titik I yang pertama yang paling kiri, ke 7 dan 1. Dan untuk J-nya sama, ditarik garis secara diagonal dari atas ke bawah, yaitu 1 dan 3. Untuk K-nya juga sama. Nah, untuk garis yang ditarik ke atas itu sebagai pengurangnya, yaitu dari 3, 7, dan K. Untuk nilai K-nya, 3 di 1 untuk nilai I-nya yang dari bawah ke atas, dan 1, 8, dan J. Itu untuk nilai J-nya. Nah, setelah itu, kalian bisa tuliskan, berarti yang pertama adalah 7 dikali 1, I. Ditambah 1 dikali 3, J. Ditambah 8 dikali 3, K. Tadi untuk garis yang di bawahnya, yang naik ke atas sebagai pengurangnya. Berarti dikurang, kurung buka, 3 dikali 1 I ditambah 1 dikali 8J ditambah 3 kali 7K. Nah, dan mendapatkan hasil 7I ditambah 3J ditambah 24K. Dikurang, kurung buka, 3I ditambah 8J ditambah 21K, kurung tutup. Nah, selanjutnya, kalian mendapatkan hasil 4I dikurang 5J ditambah 3K. Maka hasil akhirnya adalah 4I dikurang 5J ditambah 3 sama dengan 0. Nah, mengapa 3 ini tidak berisikan variabel K? Karena pada soal awal nilainya hanya 2 yaitu I dan J saja. Maka K di sini dianggap sebagai variabel. Sekian pembahasan soal dari saya. Terima kasih. Nah, oke, lanjut ke bagian kedua untuk cara 4, matriks dan ruang vektor. Oke, kita ke contoh soalnya. Nah, pada contoh soal kali ini, tentukan vektor yang tegak lurus atau ortogonal dengan vektor A, titik 3,3, min 2, dan P, titik negatif 1, 2, 5. Nah, gimana sih caranya kita untuk menentukan sebuah vektor yang tegak lurus baik dengan vektor A dan vektor P yang sudah disediakan pada soal? Nah, kalau kita ingat-ingat kembali, ada nih notes yang akan menjadi bantuan kita untuk menyelesaikan soal tersebut. Oke, kita panggil aja notes-nya kali ya. Nah, untuk notes-nya adalah dengan menggunakan kaitan hasil silang vektor yang menyatakan bahwa U cross V atau cross product dari vektor U dan V menghasilkan sebuah vektor yang ortogonal dengan U dan V. Maksudnya apa? Nah, maksudnya tuh ketika kita mengcross produkkan dua vektor, kita akan menghasilkan satu vektor yang tegak lurus baik dengan vektor pertama maupun dengan vektor keduanya. Oke, dari notes ini berarti kita udah tahu nih apa yang nantinya akan kita lakukan untuk menyelesaikan persoalan yang sudah disediakan. Nah, maka dari itu kita akan mencari nih hasil dari cross product antara A dan P. Gimana sih caranya nyari cross product? Kita recall lagi kali ya.
Nah, untuk mencari cross product itu sebenarnya ada beberapa metode gitu kan. Atau yang ini tuh ada yang namanya menggunakan metode cara Sarus. Nah, untuk cara Sarus sendiri gimana sih caranya gitu kan. Nah, untuk yang awal kita bikin biasa kayak matriks gitu kan ya untuk 3x3. Nah, untuk baris pertama ini kita isi dengan uh, variabel IJK gitu kan sesuai dengan vektornya nanti IJK. Nah, habis itu yang baris keduanya kita isi dengan titik dari vektor A. Dan baris ketiganya kita isi dengan vektor P. Kenapa? Karena kan kedua vektor tersebut yang akan nantinya kita cari cross produknya. Nah, untuk menggunakan metode cara Sarus ini, kita cukup menduplikasikan kolom pertama dan kolom keduanya. Kita duplikasikan. Nah, setelah itu kita cari nih hasilnya. Nah, untuk mencari hasilnya, kita gambar garis diagonal dari titik I sampai 5, J sampai negatif 1, dan K sampai 2. Nah, begitupun sebaliknya. Nah, udah ini diapain sih? Nah, habis ini kita kalikan dan jumlahkan gitu. Kita operasikan seperti biasa menggunakan metode cara Sarus. Nah, yang pertama I dikali 3 dikali 5 ditambah J dikali negatif 2 dikali negatif 1, lalu K dikali 3 dikali 2. Nah, itu untuk bagian yang depan. Nah, untuk bagian yang belakangnya, K dikali 3 dikali negatif 1, ditambah I dikali negatif 2 dikali 2, dan ditambah J dikali 3 dikali 5. Nah, jangan lupa ya, bagian depan dikurangi bagian awal. Oke. Nah, notes lagi buat teman-teman yang nantinya kalau mencari cross product menggunakan cara Sarus, diusahakan untuk memberikan garis diagonal yang tepat gitu. Karena takutnya ketika teman-teman salah memberikan garis diagonal, nantinya hasil dari operasi yang teman-teman cari untuk mencari cross product itu keliru gitu kan. Kita ambil contoh aja lah. Kalau kita garisinnya I3 sama negatif 1, nggak diagonal dengan baik lah gitu kan. Maka hasilnya juga akan beda. Nah, jadi buat teman-teman yang akan menggunakan cara Sarus untuk mencari cross product, diharapkan untuk berhati-hati dalam memberikan garis diagonalnya. Oke, lanjut. Untuk operasinya kita punya 15I ditambah 2J ditambah 6K dikurangi negatif 3K ditambah negatif 4I dan 15J. Dari sini kita buka kurung tutup kurung bukanya. Nantinya kita ketemu 15I ditambah 2J ditambah 6K ditambah 3K lalu ditambah 4I dan dikurang 15J. Dan kita ketemu 5I dikurangi 13J dan 9K. Nah, dari sini apa sih? Nah, ini tuh merupakan vektor yang tegak lurus atau ortogonal dengan vektor A dan vektor P. Kita udah ketemu di jawabannya. Jadi, vektor yang tegak lurus dengan vektor 3,3, maksudnya 3,3, negatif 2 dan untuk P-nya 1,2,5 adalah vektor 19I negatif 13J ditambah 9K atau posisinya tuh 19, negatif 13,9. Oke, buat soal ini untuk cara pengerjaannya seperti itu aja. Dan untuk kesimpulannya, teman-teman harus ingat dalam mencari vektor yang tegak lurus baik di vektor 1 dan 2 itu kita hanya perlu menggunakan cross produknya saja. Oke, terima kasih teman-teman udah bisa menyaksikan video untuk 4 dari matriks dan row vektor. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Bila mana ada kekurangan, datang dari saya pribadi. Dan kalau masih ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan langsung kepada kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.